Dari kesalehan anak-anak kita dapatkan bakti. Dari kesalehan anak-anak kita peroleh cinta. Dari kesalehan anak-anak kita dapatkan untaian doa yang tiada henti. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, perjalanan hidup dan agenda hidup seharusnya sesuai dengan bagian akhir surat Al-Insyirah. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, apabila kalian telah selesai dari satu kebaikan, fansab, segera sambung dengan kebaikan yang kedua. Jadi Allah tidak memberikan kita jeda antara satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab, kalau kalian sudah selesai dari kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Sehingga libur berbuat baik itu enggak ada. Istirahat berbuat baik itu enggak ada. Fa idza faraghta, apabila telah selesai satu kebaikan, fansab, maka langsunglah melakukan kebaikan berikutnya. Orang-orang ahli bahasa Arab mengatakan fansab, fa di sini menunjukkan litartib, yang artinya harus langsung. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah segala harapan disandarkan. Mudah-mudahan hadir kita di sini bagian dari mata rantai dari kebaikan-kebaikan tak berjeda itu. Ibu-ibu sekalian, hari ini kajian kita terilhami dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang ke-100 dalam surat As-Saffat. Kita ambil satu ayat sebelumnya, ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin Rabbi habli minasy shalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Dan Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi, aku akan berhijrah menuju Allah. Saya hadin, semoga Allah memberikan petunjuk jalan ke arah yang benar. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lepas dari upaya pembunuhan dengan cara dibakar, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berasa bahwa ini bukan tempat selamat lagi buat saya. Nyawa dan kehidupan saya terancam. Kematian saya secara pribadi hanya kematian manusia. Tapi kematian saya sebagai seorang nabi itu berarti hilangnya kebenaran. Kalau di negeri Babilonia ini demikian kering kerontang untuk kebenaran, berarti perlu upaya hijrah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan hijrah, meninggalkan negeri kelahiran, dan dia sendiri nggak tahu mau kemana. Maka di akhir ayat mengatakan, saya hadin, semoga Allah memberikan petunjuk kemana saya harus menuju. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habali minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak dari kalangan orang yang saleh.
Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun memberinya anak yang lembut. Setidaknya ada dua alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anak. Alasan yang pertama, sekarang ini Nabi Ibrahim sudah meninggalkan negeri kelahiran dan berada di tanah rantau. Di tanah rantau tidak ada siapa-siapa. Di negeri tanah rantau tidak ada siapa-siapa, maka yang paling dibutuhkan adalah anak-anak. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berikanlah aku anak. Di tanah rantau tidak ada siapa-siapa, anaklah yang menjadi pendamping hidup terbaik. Nomor dua, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan doa minta anak tersebut? Karena Nabi Ibrahim khawatir kebenaran ini nanti tidak tersampaikan. Maka dia meminta anak, tapi tidak sembarang anak, melainkan anak yang saleh. Karena anak yang saleh ini nanti yang akan melanjutkan perjuangan kebenaran. Bagaimanapun kematian akan datang, namun kebenaran ini harus tersampaikan ke sebanyak mungkin orang, dan tidak ada yang akan menyambung estafet ini kecuali saya memiliki anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami memberi kegembiraan kepada Ibrahim berupa seorang anak halim yang lembut. Nabi Ibrahim alaihi salam punya dua orang anak, ghulamun halim, satu lagi ghulamun alim. Yang dimaksud dengan ghulamun halim adalah Ismail alaihi salam. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Adapun yang dimaksud dengan ghulamun alim, yang dimaksud adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Ghulamun alim ada dalam surat Al-Hijr ayat 53, ada juga dalam surat Az-Zariyat ayat 28. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, nah doa itulah yang mengilhami judul kajian kita hari ini. Rabbi habali minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan dari kalangan orang-orang yang saleh. Yang artinya ibu sekalian, kajian kita tentang Rabbi habli minas salihin ini akan berbicara tentang bagaimana membangun, menyiapkan dan mendidik anak-anak yang saleh. Karena pada akhirnya ibu, kita nggak terlalu bahagia dengan anak-anak yang sukses. Kita nggak terlalu bahagia dengan anak-anak yang besok jadi pejabat tinggi. Jabatan dia buat dia, uang banyak dia buat dia. Saat dia punya uang banyak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan ini jangan, makan itu jangan, semuanya udah serba jangan besok. Pada akhirnya yang betul-betul kebahagiaan kita pada diri anak-anak, bahwa mereka adalah anak-anak yang saleh. Saleh itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Dari kesalehan anak-anak kita dapatkan bakti. Dari kesalehan anak-anak kita peroleh cinta. Dari kesalehan anak-anak kita dapatkan untaian doa yang tiada henti. Lebih dari itu ibu, dari kesalehan anak kita akan memiliki usia kedua dalam beramal saleh. Artinya kalau usia fisik Anda ini akan selesai, begitu kita wafat, amal saleh kita akan berhenti. 70 tahun Anda punya usia, 70 tahun Anda punya amal saleh. Tapi kalau Anda berhasil memiliki anak yang saleh, maka anak yang saleh ini akan menjadi usia kedua Anda dalam amal saleh.
Secara fisik Anda memang udah wafat, tapi anak yang saleh ini mereka salat, Anda dapat. Mereka puasa, Anda dapat pahala. Mereka zakat, Anda dapat pahala. Mereka tilawah, Anda dapat pahala. Kebaikan apapun yang mereka lakukan, Anda akan dapat bagian secara utuh. Sebab Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia enggak akan dapat pahala kecuali sesuai amal. Kalau amal Anda 70 tahun, 70 tahun Anda dapat pahala. Namun sesuai berkaitan dengan ayat tadi, Nabi kita bersabda, wa inna waladaka min sa'yik, namun anakmu adalah bagian dari amalmu. Tapi anak yang saleh, anak-anak yang saleh, kesalehan mereka, kata Nabi sallam, kesalehan mereka adalah amal kita. 1 bulan anak kita melakukan puasa, Anda sudah berada di alam kubur 1 bulan Anda dapat pahala puasa. Selama Ramadan Anda, anak-anak khatam Quran sekali 2 kali Anda dapat pahala khatam Al-Quran. Semalam saya dengar ceramah seorang syekh dari Mesir. Beliau mengatakan, di antara kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang mampu mendidik anak-anak menjadi saleh, bahwa Allah akan menumpahkan semua amal saleh anak di timbangan kebaikan orang tua tersebut. Allah akan tumpahkan semua amal saleh anak pada timbangan kebaikan orang tuanya, tanpa mengurangi amal saleh anak tersebut. Nah, jadi perhatikanlah anak-anak di rumah. Nih anak-anak nih, setelah besok saya pergi, ini bakal tambahan salat nggak buat saya. Anak-anak ini akan jadi tambahan puasa nggak buat saya. Kita butuh anak yang saleh untuk usia kedua kita. Usia kedua kita dalam amal saleh. Tapi kalau memang gagal menyiapkan anak yang saleh, berarti amal saleh Anda hanya sebatas usia. Kecuali kalau Anda melakukan amal-amal yang lain. Karena amal hidup setelah kita mati enggak cuma anak yang saleh. Misalkan Anda berikan mushaf Al-Quran kepada para penghafal Quran. Ada 100 anak hafal Quran, mushafnya dari Anda. Mereka hafal Quran dari mushaf yang Anda belikan. Lalu mereka 100 orang ini pun punya murid, nanti menghafalkan Quran lagi kepada murid-muridnya. Semuanya amal yang akan berantai dengan Anda. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, 2 poin penting dalam kajian kita ini ibu-ibu sekalian. Poin yang pertama adalah 8 dasar utama dalam mendidik anak-anak. Berikutnya adalah langkah-langkah pendidikan anak-anak. Di sini ada 33 langkah pendidikan. Baik, adapun 8 poin penting tentang pendidikan anak. Yang pertama, at-tarbiyatu ibadah. Ini nomor 1. Sadarkan diri Anda bahwa segala bentuk pendidikan yang terucap, yang menjadi dalam bentuk perbuatan, semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Saat Anda mendidik anak-anak, ini ibadah. Anda ngajarin anak-anak misalnya dari habis subuh sampai jam 6, itu artinya 1 jam Anda berada dalam ibadah. Ini perlu Anda sadari, karena sangat banyak orang tua yang
stres saat ngajarin anak-anak. Begitu ngajarin anak-anak alif ba, kata anak alif ta. Marah ibunya marah, anaknya juga ikut stres. Kalau anak ini katanya belajar malah dimarah-marahin. Kenapa Anda marah-marah jamaah sekalian? Karena Anda nggak sadar bahwa apa yang sedang dilakukan ini ibadah. Kita khawatir loh kalau Anda dalam ibadah tersebut ternyata caranya nggak cocok dengan caranya Nabi, sehingga ibadah ini ditolak oleh Allah. Yang jelas ngajar pakai marah-marah itu tidak ittiba, itu nggak mengikuti caranya Nabi. Jadi saat Anda ngajar anak-anak, mendidik anak-anak, fahamkan diri Anda, ingatkan diri Anda, aku akan menjalankan satu ibadah terkait dengan anakku. Kalau Anda nggak memahami pendidikan ini sebuah ibadah, mungkin berat bagi Anda akan letih, Anda akan stres. Tapi kalau Anda memahami bahwa pendidikan ini ibadah, Anda akan menikmatinya, Anda nggak akan letih, dan Anda akan puas. Karena kita sadar ya, tujuan hidup kita ibadah. Ibu, pertanyaan, tujuan hidup bahagia atau tujuan hidup ibadah? Rata-rata orang tujuan hidup mereka bahagia. Ini orang-orang bingung. Kalau orang Islam tujuan hidupnya ibadah, bahagia itu hanya hasil dari ibadah itu. Sempurna ibadah saya, sempurna saya bahagia. Minus ibadah saya, minus bahagia saya bahagia sehari, 6 harinya saya menderita. Kenapa? Karena ibadahnya juga minus. Nah, ini mohon persepsinya diluruskan. Sebagai muslim, tujuan hidup kita adalah ibadah, bahagia itu adalah hasilnya. Kalau kawan sebelah tidak, tujuan hidup itu adalah bahagia. Caranya apa? Bingung mereka caranya. Maka ada yang nyari bahagia pakai uang, ternyata nggak bahagia dengan uang banyak. Ada yang nyari bahagia dengan jabatan, ternyata malah dengan jabatan masuk penjara. Nah, jadi Anda jangan ikut-ikutan lagi tujuan hidup bahagia, bukan, salah. Tujuan hidup adalah ibadah. Bahagia hanya hasil dari ibadah itu. Ibu, bahagia itu apa sih? Uang? Oh tidak. Bahagia dalam definisi Al-Quran itu gampang, prakteknya yang susah. Apa itu? Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini bahagia. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Masa depan Anda nggak pernah datang di depan Anda menjadi ketakutan. Masa lalu pun nggak pernah datang di depan Anda menjadi kegelisahan. Itu orang bahagia. Kalau di dalam hati Anda banyak takut, banyak kegelisahan, walau uang Anda 5 triliun, Anda bukan orang bahagia. Apa jabatan Anda? Oh, saya menteri. Hati Anda isinya apa? Gelisah, takut. Anda orang yang perlu dikasihani. Ya. Jadi bahagia itu sederhana, bahwa dalam hati Anda nggak ada takut untuk yang datang, nggak ada gelisah untuk yang berlalu. Sekarang ini kan penyakit manusia, masa lalunya trauma, masa depannya khawatir. Di mana tempatnya bahagia Anda? Duh, kasihan sekali. Maka bahagia versi Al-Quran itu sederhana, bahwa Anda tidak pernah khawatir terhadap yang akan datang, dan Anda pun nggak trauma dengan yang berlalu. Resepnya apa? Allah berfirman, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Siapa yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah, mereka ikuti petunjuk Allah, maka dalam hati mereka nggak akan ada takut, nggak akan ada gelisah. Jadi kalau Anda sudah menyimpang dari petunjuk itu, hati ini akan gelisah, hati ini akan takut. Baik ibu sekalian yang saya hormati, ini persepsi pertama. Dari sekarang
Ingatkan diri Anda dan anak Anda juga ingatkan. Kita mau ngaji Iqra ya. Oke, ini ibadah. Ingatkan anak-anak juga. Sehingga karena ibadah, karena pendidikan ini, karena ngajar anak ini adalah ibadah, tidak perlu ada marah-marah, nanti batal ibadahnya. Dan yang gak kalah pentingnya ibu-ibu, subhanallah, ketika Anda ajarkan anak dengan niat ibadah, Anda akan menemukan keberkahan. Berbeda ya, dua orang ibu, yang satu ngajar anak nggak pakai niat, yang dua ngajar anak dengan niat ibadah. Pastilah seorang ibu yang ngajarin anak dengan niat ibadah akan mendapatkan keberkahan. Dia akan dapatkan keberkahan dan anak juga akan dapat keberkahan. Nah, maka kalau nggak ada niat ibadahnya, nggak usah ngajar anak. Nanti Anda akan letih, Anda akan stres, Anda akan marah-marah. Berapa pensil nanti yang patah kalau Anda udah marah. Baik, ini ingat. Nomor 2, jamaah sekalian, at-tarbiyatu al-qudwah. Mendidik anak itu artinya memberikan teladan. Kalau Anda bukan tipe orang yang bisa menjadi teladan, berarti Anda bukan tipe pendidik. Bicaranya Anda bukan teladan, perilakunya Anda bukan teladan, ibadahnya Anda bukan teladan. Kalau Anda bukan sosok teladan, berarti Anda bukan sosok pendidik. Kemudian kaidah yang ketiga adalah tarbiyatu al-handasah. Mendidik itu adalah arsitek. Dengan mendidik kita mengarsiteki anak-anak. Kita sedang membangun anak-anak. Kita membangun tilawahnya, kita membangun tahsinnya, kita membangun akidahnya, kita membangun ibadahnya. Makanya ibu, kalau anak-anak nih, kalau urusan bahasa Inggris suruh kursus saja keluar. Urusan matematika pergi ke Kumon. Tapi kalau tahsinnya harus sama ibu. Kalau cara wuduknya harus ibu yang ngajarin. Kalau cara sholatnya harus ibu yang ngajarin. Semua pelajaran-pelajaran ibadah jangan berikan kepada siapapun. Anda yang harus ambil alih. Saya nggak ada waktu ya, mau sampai kapan nggak ada waktu. Saya sering sampaikan ibu, manusia paling malang siapa? Bukan yang tinggal di Malang. Manusia orang-orang yang paling malang, orang yang paling nggak beruntung lah. Mereka yang masa kuatnya mereka sibuk ke sana kemari. Begitu sudah pensiun, udah tua, semuanya udah letih, pulang ke rumah ternyata semua anak-anak udah besar. Waduh, ini orang paling rugi. Karena apa? Kecilnya anak-anak kita itu bahagianya luar biasa. Sesekali berantem kita mana kecil kita, tapi enak. Sesekali anak-anak kita ngebentak kita gitu kan. Oh, kita pun ngebentak anak. Tapi ini proses pendidikan yang sangat nikmat. Beda dengan orang yang sangat sibuk. Begitu usia udah tua, balik ke rumah, dia nggak mendapatkan lagi nikmatnya anak kecil, anak-anak. Dia nggak dapatkan lagi usia anak-anaknya, anak-anak. Ketemu anak udah berjenggot, udah tinggi besar, udah minta nikah. Nggak bisa menikmati masa kanak-kanaknya anak-anak. Ini orang yang sangat rugi. Baik. Poin berikutnya adalah at-tarbiyatu al-ihtimam wal hub. Pendidikan itu artinya perhatian dan cinta. Bukti Anda perhatian, Anda siap mendidik. Tapi bahwa Anda nggak siap mendidik, berarti Anda nggak punya perhatian terhadap anak-anak. Apa dengan ngasih uang Anda perhatian? Oh tidak. Perhatian di nomor 1 untuk anak-anak bahwa Anda mendidik. Itu perhatian paling utama. Perhatian paling mahal. Walhub, kemudian pendidikan ini juga cinta. Allahu Akbar. Ibu, kenapa Nabi kita orang yang paling sukses, orang yang paling berpengaruh?
Ya karena dia paling dicintai orang. Maka Allah kodratkan anak-anak sangat mencintai orang tua, bahkan lebih mencintai ibu. Kenapa? Allahu Akbar. Allah kodratkan anak-anak sangat mencintai orang tua karena hanya dengan cinta itulah ada pengaruh. Preman sana nggak mungkin berpengaruh karena kita benci dia. Penjahat saya nggak mungkin berpengaruh ke kita karena kita benci. Tapi setiap orang yang kita cintai pasti punya pengaruh yang besar terhadap diri kita. Maka Allah kodratkan anak-anak sangat mencintai ayah dan ibu agar hal itu menjadi sebuah pengaruh besar orang tua kepada anak. Nah, kalau pengaruh Anda sebagai ibu tidak menjadi media pendidikannya susah. Guru mengatakan ini nggak boleh, Anda mengatakan ini nggak boleh, pasti anak lebih terpengaruh dengan Anda. Orang lain menyuruh anak, Anda menyuruh anak, pasti anak lebih terpengaruh dengan Anda. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, besarnya pengaruh sesuai dengan besarnya cinta. Nabi orang yang sangat berpengaruh karena beliau memang orang yang paling dicintai di mana-mana. Kemudian berikutnya adalah tarbiyatu hiwar wal jidal billati ahsan. Pendidikan itu adalah komunikasi, berbicara. Kalau tidak ada bicara dengan anak-anak, nggak ada komunikasi dengan anak-anak, Anda bukan tipe pendidik. Tipe pendidik itu adalah orang yang aktif berkomunikasi dengan anak-anak, bicara dengan anak-anak. Ya, misalnya seperti Nabi Yusuf bicara dengan ayahnya, ini padahal soal mimpi. Ayah, semalam saya mimpi begini. Nabi Yakub mengatakan, oh begini. Nah, ada pepatah di negeri Arab. Seseorang ditanya, kamu lebih cinta saudara kandungmu atau kawanmu? Aku lebih cinta saudara kandungku kalau dia jadi kawanku. Nah, kamu lebih cinta saudaramu atau kawanmu? Oh, aku lebih mencinta saudaraku kalau dia jadi kawanku. Apa sih yang membuat daya tarik seorang kawan? Kawan ini bisa menjadi teman bicara dalam segala hal. Di mana-mana kita nggak bicara sama kawan. Jadi kawan ini menampung segala bicara kita, maka dia menjadi kawan. Nah, sekarang Anda sebagai ibu, suami sebagai ayah, kalau Anda bisa komunikasi aktif dengan anak-anak, maka Anda adalah ibu dan kawan bagi anak. Suami adalah ayah dan kawan bagi seorang anak. Saat Anda memiliki dua status ini, Anda ibu tapi Anda juga kawan, oh luar biasa. Anda luar biasa. Banyak yang jadi ibu tapi tidak bisa jadi kawan. Banyak yang jadi ayah tapi nggak bisa jadi kawan. Makanya begitu anak mau diskusi, anak mau diskus, dia diskus ke orang lain. Menurut kamu gimana kalau begini? Bapakmu enggak enak, bicara sama kamu aja. Jadi kalau Anda bukan tipe orang yang punya komunikasi aktif dengan anak-anak, berarti Anda bukan seorang guru, Anda bukan seorang ibu yang saya hormati. Mendidik ini satu profesi yang harus menjadi profesi semua orang. Kalau keuangan ya cukup si fulan aja profesinya. Kalau dokter cukup ibu fulan yang menjadi ahlinya. Tapi kalau soal mendidik ini profesi yang seharusnya profesi semua orang. Karena di setiap saat Anda dituntut untuk mendidik. Mendidik anak, mendidik ponakan, bahkan mendidik kawan, termasuk mendidik diri sendiri. Jadi kalau Anda berpikir mendidik ini profesi segolongan orang yang bernama guru, Anda salah, betul. Mendidik ini adalah profesi semua orang. Maka tadi kita jelaskan tipe-tipe pendidik itu adalah 1, 2, 3, 4 dan nanti ada 8.
Berikutnya jamaah sekalian, pendidikan itu at-tarbiyatu siyasah. Pendidikan itu adalah kecerdasan bersiasat. Kadang-kadang kita harus ngomong A, tapi enggak dengan ngomong A, dengan ngomong yang lain. Contoh, Anda mau nyuruh putri Anda berjilbab. Anda ingin menyuruh putri Anda untuk berhijab. Pertama Anda gunakan bahasa komando, bahasa perintah. Kamu berjilbab ya, kalau enggak sampai jilbab awas. Nomor dua, Anda katakan, aduh kamu itu lebih cakep kalau pakai jilbab. 100% cakapmu nambah sampai jilbab. Sampai-sampai ibu lupa ini anak siapa. Ternyata anak ibu. Yang pertama adalah pendekatan komando. Kalau yang kedua adalah pendekatan menyanjung. Kira-kira yang lebih berpengaruh yang mana? Makanya tadi saya katakan pendidikan itu adalah pintar bersiasat. Enggak selamanya bahasa pendidikan memerintah, enggak selamanya pendidikan itu melarang. Kadang-kadang perintah melarang cukup dengan bahasa memuji aja. Kamu kalau enggak dusta tambah ganteng kamu. Kamu kalau dusta mulutmu seperti jontor. Enggak ada cantiknya kamu kalau udah dusta. Jangan salah ya, orang tuh kalau jujur wajah apa adanya jadi cantik. Tapi orang kalau pendusta, biar artis kelas dunia juga jelek. Nggak laku pendusta. Nah, jadi pintarlah bersiasat dalam mendidik anak. Bahasa bagaimana yang bagus? Dengan bahasa perintah, bahasa larang, bahasa memuji, bahasa iming-iming. Baik. Yang terakhir jamaah sekalian, yang ke-8, at-tarbiyatu ittifaqun bainal abawain. Hah? Oh iya. Yang ke-7 adalah at-tarbiyatu ta'dib. Mendidik itu berarti Anda harus menghukum. Tidak ada pendidikan tanpa menghukum. Mendidik itu berarti menghukum. Menghukum itu akal sehat. Kalau Anda nggak punya keberanian menghukum, berarti Anda benar-benar larut dalam perasaan. Perasaan, emosi, saya ibu, dia anak. Kalau berlebihan dalam perasaan, berlebihan dalam emosi, berlebihan dalam kasih sayang, akhirnya nanti Anda nggak bisa menghukum. Padahal menghukum itu bagian dari mendidik. 10 tahun anak nggak salat, disayangi atau dipukul? Dipukul, tapi pukul kasih sayang. Ya, pukulnya jangan pakai pentungan Pak Sapam. Nah, itu pukulan nyakitin, pukulin maling namanya. Ini anak didik yang di depan Anda, bukan maling. Maka yang ke-7, pendidikan itu adalah menghukum. Pendidikan tanpa hukuman bukan pendidikan. Nggak selamanya anak ini benar. Dia akan salah, karena bagian dari pendidikan adalah kesalahan itu. Kalau Anda nggak bisa menghukum ketika dia salah, berarti Anda bukan seorang pendidik. Nabi kita memerintahkan. Sekarang baru yang ke-8 bukan? At-tarbiyatu ittifaqun bainal abawain. Pendidikan itu adalah adanya kesepakatan antara dua orang tua. Kalau ayah dan ibu selalu berbeda jalan, pendidikan ini gagal. Ayah mengatakan salat ke masjid, ibu mengatakan di rumah aja. Itu heboh itu. Baik jemaah sekalian, itulah 8 hal penting, kaedah penting dalam mendidik. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Berikutnya jemaah sekalian, tentang cara mendidik. Ini 100% saya kutip dari Imam Ghazali. Beliau tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian dimurnikan Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, lalu dimurnikan lagi oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Jadi kalau Anda pengen cari mana referensinya, referensinya adalah Minhajul Qasidin. Kalau ingin lebih luas lagi, Ihya Ulumuddin. Ingin lebih singkat lagi, Mau'izatul Mu'minin. Ibu, berikut ini adalah cara mendidik, tapi mendidik kesolehan.
Kalau Anda lihat, semua pendidikan yang nampak dan terdengar oleh semuanya pendidikan itu adalah pendidikan dunia. Bagaimana agar anak sukses, uangnya banyak, pendidikannya tinggi, jabatannya luar biasa, profesionalis luar biasa. Hampir semua pendidikan ini mengarahkan anak untuk dunia. Dan bukan itu yang sedang kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana mendidik, membangun, menyiapkan anak benar-benar saleh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali rahimahullah dalam catatan saya memberikan kurang lebih 33 nasihat mendidik anak kecil kita. Baik, kita mulai yang pertama. Atau saya bacakan sedikit ya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, i'lam anna at-tariqa ila tarbiyati as-sibyan min ahammil umur wa awwali kaddiha. As-sabiyyu amanatun inda walidai. Ingat, kata beliau bahwa mendidik anak ini adalah persoalan paling penting. Bisnis penting, tapi didik anak jauh lebih penting. Maka persoalan terpenting dalam hidup adalah pendidikan anak. Kenapa? As-sabiyyu amanatun inda walidai, karena setiap anak ini adalah amanah Allah. Kalau Anda punya 5 anak, berarti 5 amanah Allah untuk Anda. Kalau Anda punya 2 anak, berarti 2 amanah Allah untuk Anda. Wa qalbuhu at-tahir jawharatun nafisatun sadijah khaliyatun min kulli naqsin wa surah wa huwa qabilun li kulli ma nuqish. Kepribadian anak yang kosong, fitrahnya anak yang polos, memungkinkan Anda untuk melukis apa saja. Kalau berikan anak ini kepada Anda polos, terserah Anda mau nulis apa, terserah Anda mau ngasih warna apa. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Anda nggak dapat anak dengan mental penjahat. Anda dapat anak dengan mental pendusta. Tidak, anak ini diberikan oleh Allah kepada Anda dengan mental yang polos, dengan watak yang bersih. Maka Nabi kita bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitr. Setiap anak dibersihkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Anak ini nanti jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi, itu orang tua yang ngasih warna. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaihi. Kecenderungan anak Anda yang membentuk. Anak ini akan cenderung jujur atau cenderung berdusta, Anda yang akan membentuk. Anak ini akan cenderung kepada akhlak yang baik atau akan cenderung kepada akhlak yang tercela. Kecenderungan anak sepenuhnya Anda yang akan menciptakan. Fa in awwadal khair wa 'allamahu nasha 'alaihi wa sa'ida fid dunya. Kalau ternyata anak ini dibiasakan untuk kebaikan sampai ia tumbuh menjadi orang baik, Andalah yang paling diuntungkan, dan itu adalah kebahagiaan anak-anak. Anak yang jahat itu ujung-ujungnya penjara. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, jika Anda membiasakan kebaikan terhadap anak, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan itu sehingga dia bahagia dan Anda akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Wa syarakahu fi thawabihi, dan pahala-pahala dari kebaikan anak Anda akan dapat bagian. Tetapi wa in awwada syarra wa ahmala ihmalal bahaim syaqya wa halak wa kana al-wizru fi raqbatil qayyim alaih. Kalau ternyata anak ini dibiasakan keburukan, maka dia akan tumbuh menjadi orang buruk, sehingga dia akan menjadi manusia yang sangat rugi, dan Anda menjadi orang yang Anda pun menjadi orang yang turut dalam kerugian tersebut. Baik, berikut adalah saran-saran Imam Ghazali tentang bagaimana mendidik anak. Pendidikan yang pertama adalah yu'addibuhu wa yu'adzibuhu wa yu'allimuhu mahasinal akhlak.
Yang pertama kali, didik anak-anak ini dengan akhlak yang mulia. Kenapa akhlak? Kalau anak ini berakhlak, dia akan mudah untuk diarahkan, dia akan mudah untuk dididik. Dia nggak mungkin menjadi anak yang keras kepala. Kadang-kadang kita ngajar anak susah banget, ngelawan. Kenapa ngelawan? Kenapa ngelunjak, kata orang? Anak ini tidak dididik akhlak, sehingga kita arahkan A, dia berontak, diarahkan B, dia menolak. Tapi kalau akhlaknya sudah dibangun, Anda mau mengarahkan kepada manapun, anak ini akan nurut. Kemudian akhlak ini adalah nilai semua orang, termasuk nilai anak Anda juga. Kalau anak Anda ini punya akhlak, dia akan Anda sayangi dan disayangi semua orang. Tapi anak ganteng misalnya, anak pintar misalnya, selalu juara misalnya, tapi nggak ada akhlak, ngomong kasar, ngomong jorok. Cakap anaknya, pintar anaknya, selalu prestasi di kelas, cuman akhlak nggak ada, semua orang banyak yang sakit hati. Dan Anda pun juga sering memendam rasa. Oleh sebab itu, Anda tidak akan menemukan kemudahan mengarahkan anak kecuali kalau Anda pertama sekali membangun akhlaknya. Ini nomor satu. Poin yang kedua, wa yahfadhuhu min qurana as-su. Jauhkan anak-anak dari teman-teman yang buruk. Wanti-wanti anak-anak ini, di luar kamu nggak boleh berteman dengan yang nggak baik ya. Bertemannya dengan orang yang salat, berteman dengan orang yang jujur, berteman dengan orang yang nggak ngamuk-ngamuk, berteman dengan orang yang nggak ngomong jorok. Dari kecil anak ini diwanti-wanti. Kenapa? Karena habis-habisan Anda mendidik anak di rumah, di luar rumah bertemunya dengan pergaulan yang jahat, pendidikan Anda ini hanyut. Pendidikan Anda ini nggak guna. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan, kalau anak ini sudah menemukan pergaulan yang baik, setengah pendidikan sudah selesai. Karena PR terbesar kita dalam pendidikan adalah pergaulannya. Di rumah anak diajar bicara santun, bicara lembut, bicara jujur. Tapi begitu sudah bergaul dengan orang-orang yang salah, pulanglah anak ini ke rumah udah mulai marah-marah. Pulang anak ini ke rumah udah mulai main bentak, udah mulai bohong. Di mana diperoleh? Jawabannya ini diperoleh di luar rumah. Maka pekerjaan yang gak kalah beratnya ibu-ibu sekalian adalah jangan sampai anak ini berkawan dengan orang-orang jahat, dengan anak-anak yang gak membuatnya menjadi baik. Nomor 2 ini penting sekali. Nomor 3 ini juga gak kalah pentingnya, wala yu'awwiduhu tana'um. Jangan biasakan anak ini selalu manja, semuanya manja. Mau mandi disiapin, mau minum mau makan, mau minum disuapin, segala-galanya disiapkan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, memanjakan anak artinya membuatnya tidak mandiri. Jadi dalam pendidikan anak saleh, memanjakan tuh nggak ada. Besok apa pelajaran? Kamu siapin sekarang. Kamu mau minum, mau makan, punya kaki, punya tangan, ambil sendiri. Enggak selamanya tangan kita ini bisa merangkul, enggak selamanya kedua tangan ini bisa membimbing. Usia Allah yang Maha Tahu. Besok apabila kita mendahului, tangan yang biasa merangkul tidak ada, apa jadinya dengan anak? Jadi oleh sebab itu, pendidikan yang ketiga kata Imam Ghazali, jauhkan anak-anak dari kebiasaan dimanja. Yang ketiga adalah wala yuhabbibu ilaihi zinata war rafahiyah.
Salah terus. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, wala yuhabbibu, itu artinya Anda bangun kan? Kalau Anda udah ngantuk itu udah salah. Saya khawatir Anda bilang 400. Yang keempat, kata Imam Ghazali, wala yuhabbibu ilaihi zinata warrafahiyah. Dan jangan sampai berikan anak-anak cita-cita hidup menjadi orang yang az-zinah warrafahiyah, menjadi orang yang serba mewah. Apa cita-citamu? Rumah mewah, mobil mewah, semuanya serba mewah. Oh, kata Imam Ghazali, jangan berikan kemewahan menjadi cita-cita anak-anak. Kenapa? Kemewahan itu bukan kebutuhan. Kemewahan itu cuma keinginan dan bukan kebutuhan. Kata beliau, fayad'u umrahu fi talabiha idza kabur fayahlak. Kalau kemewahan-kemewahan inilah yang ditanam menjadi cita-cita anak-anak, maka dia akan menggunakan detik-detik usia untuk mencari kemewahan, dan itu akan membuat dia rusak. Karena misi hidup harus mewah, karena tujuan hidup harus serba laks, akhirnya ngutang sana kalau nggak dapat, menipu sini kalau nggak bisa. Ibu, kalau tujuan hidup sekedar kebutuhan, percayalah nggak akan ada orang yang melakukan hal-hal yang terlarang. Nggak akan ada yang menipu, nggak ada yang mencuri, nggak ada manipulasi, nggak ada orang yang berjudi, nggak ada yang korupsi. Tapi kalau tujuan hidup bukan lagi kebutuhan tapi kemewahan, 100% orang akan mencari dengan jalan yang nggak baik. Halal haram itu menjadi satu aturan bagi orang yang mencari kebutuhan. Tapi kalau yang dicari ini adalah kemewahan, halal haram itu udah nggak ada lagi. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, agar anak tidak mengarahkan usianya untuk mencari kemewahan yang akhirnya menjadikan dia nanti akan rusak, maka dari kecil jangan bangun cita-cita kemewahan untuk anak-anak. Yang kelima, insya Allah betul kan? Yang kelima, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan lupa bentuklah adab makan anak-anak. Adab makan harus basmalah, harus dimulai harus makan dengan tangan kanan, harus ngambil makanan yang lebih dekat dan lain-lain. Kenapa? Nah, ini luar biasa. Rata-rata kita berpikir tentang makanan sehat. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah berubah belum? Itu kecilnya saya tuh, 4 sehat 5 sempurna. Ya kalau kita orang kampung nggak pernah 4 sehat 5 sempurna. Kita orang kampung 3 sehat. 4 sehat 5-nya nggak jarang-jarang. Orang kampung minum susu, kapan orang kampung minum susu? Tapi sampai sekarang masih 4 sehat 5 sempurna. Atau 15 sehat 20 sempurna. Perhatikan ibu-ibu ya, ketika manusia ini makannya murni dari Allah, manusia ini semuanya sehat. Sewaktu dalam rahim ibu, pertumbuhan janin ini murni dari Allah melalui tali plasenta itu. Ternyata janin dalam perut ibu sehat walafiat. 2 tahun pertama dari kelahiran, konsumsi anak eksklusif ASI, anak ini pun sehat. Selesai 2 tahun, ASI eksklusif pun selesai, anak mulai makan bikinan manusia, baru mulai masalah. Baru mulai bermasalah. Datang jengkol, datang rendang, datang balado, baru bermasalah. Jadi ketika kita udah makan bikinan kita baru jadi masalah. Baik.
Jadi maksudnya ibu sekalian yang saya hormati, kita sangat prioritas soal kesehatan makanan. Tapi Imam Ghazali di sini menekankan yang lebih penting dari makanan sehatnya adalah berkahnya makanan. Ini di meja 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Oke. Tapi makannya nggak pakai bismillah. Makannya pakai 2 tangan. Di rumah anak-anak suka makan 2 tangan apa 1 tangan? Biasanya sini megang nasi, ini megang kerupuk nih. Makan 2 tangan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, makanan sehat oke, tapi yang jauh lebih penting dari makanan sehat itu bahwa makanan harus berkah. Makanan harus berkah. Makanan sehat itu dengan uang Anda bisa dibeli, tapi berkah itu tidak bisa dibeli sama sekali, tidak bisa dibeli. Nah, kalau makanan ini berkah, tentu anak-anak akan jauh lebih sehat. Anak-anak akan punya akhlak yang bagus. Nah, oleh sebab itu, poin yang kelima kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ajarkan adab makan kepada anak agar semua makanannya diberkahi oleh Allah. Enggak cuma sehat, tapi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam kata Imam Ghazali rahimahullah, ini agak lucu tapi sangat penting, wa yuqabbih indahu kathratal akal. Apa itu yang keenam? Yang keenam kata beliau, jauhkan anak dari hobi kuliner. Itu kata Imam Ghazali, anak ini nggak boleh diajari hobi kuliner, nggak boleh. Waduh, rame kita ini. Oke, bisa saya mulai? Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, makan itu antara kebutuhan dan hobi. Kalau makan itu kebutuhan Anda, silakan. Mau di tempat yang sederhana atau di tempat yang enggak sederhana, sepanjang makan itu adalah kebutuhan, silakan. Tapi kalau makan ini udah jadi hobi, itu bahaya. Jadi makan durian kemana makan durian? Pergi Kalimantan. Jam 8 pergi Kalimantan makan durian, jam 2 balik lagi ke Jakarta. Cuman makan durian doang. Nah, sesekali anak-anak diajak makan, gak jadi soal makan keluar sesekali, tapi jangan sampai ini menjadi hobinya anak. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin kita pernah kaji ya, di antara penyakit hati manusia, kata ulama-ulama kita, adalah makan berlebihan. Itu penyakit. Dokter-dokter juga setuju makan berlebihan itu nggak bagus. Maka agama kita mengatakan, makanlah untuk kebutuhan, jangan makan untuk hobi. Kalau makanannya adalah untuk hobi, itu nggak bagus betul. Penyakitnya nanti di mana-mana. Hubungannya dengan agama apa? Hubungannya dengan agama, ibu. Orang kalau makanannya luar biasa, hormonnya juga luar biasa. Kalau hormonnya luar biasa, syahwatnya luar biasa. Itu penyakit pertama. Kalau makan berlebihan, hormon akan berlebihan, maka syahwat berlebihan. Nggak heran kalau anak-anak nyampe di kamar, Anda kasih handphone, dia nonton yang nggak benar. Kenapa? Dia nggak bisa menguasai syahwat. Syahwat yang menguasai dia. Kenapa dia nggak bisa menguasai syahwat? Ini makanan. Makanan yang berlebih menjadi tumpukan hormon. Tumpukan hormon membuat syahwat benar-benar mendidih. Padahal anak belum nikah. Nomor 2, kalau makan ini menjadi hobi, kalau makan ini sudah menjadi hobi, nanti biasanya akan muncul sifat malas.
Antara banyak makan dengan malas, itu biasanya kakak adik itu. Anda bukan orang pemalas karena Anda nggak berlebihan makan. Tapi kalau orang berlebihan makan, 100% punya sifat malas. Baik, nggak tahu ya nomor 6 ini masuk catatan Anda tidak? Ajarkan, intinya nomor 6 ini ya, nomor 6 ini ajarkan anak bahwa makan itu kebutuhan bukan hobi. Sesekali makan keluar iya, tapi jangan jadi agenda. Setiap malam minggu makan di luar itu sudah jadi agenda itu. Sesekali aja. Ini nasihat Imam Ghazali yang ke-6. Jauhkan anak dari hobi kuliner. Masuk catatan tidak? Ini kalau bapak-bapak dengar saya ceramah begini senang bapak-bapak juga. Kata Imam Ghazali, wa yudzakkir lahu anna al-at'imata adwiyatun wa anna al-maqsuda minha an yaqwa al-insanu biha ala ta'atillah. Ini yang enggak kalah penting. Ini yang ketujuh, ingatkan anak-anak bahwa tujuannya makan bukan untuk kenikmatan. Tujuannya makan adalah untuk kesehatan dan kekuatan mentaati Allah. Ingatkan anak-anak, tujuan makan bukan kenikmatannya, tapi tujuan makan adalah kesehatannya dan kekuatannya untuk taat kepada Allah. Kalau tujuannya makan adalah kenikmatan, wajar kalau meja makan kita sayurnya 5 macam, lauknya 10 macam, kerupuknya aja 4 macam, belum acarnya, harus ada acar. Ini kalau meja makan sudah seramai itu, ini artinya yang sedang dibangun makan itu untuk enak. Islam nggak begitu. Makan dalam Islam itu adalah untuk kesehatan. Maka dalam agama kita ada beberapa tingkatan kenyang. Tingkatan kenyang ada beberapa dalam agama kita. Pertama, kata Nabi, bihasab ibni Adam luqaimat, makanlah beberapa suap saja. Kemudian nomor 2, kalau tidak bisa beberapa suap, kata Nabi, thuluthun li ta'amihi, isi perutnya sepertiga. Ini opsi kedua. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, sesekali kenyang. Jadi kalau nomor 2 ini nggak kenyang, ini apalagi nomor 1. Beberapa suap nggak mungkin kenyang, sepertiga perut nggak mungkin kenyang. Kemudian nomor 3, sesekali kenyang, sesekali. Nomor 4 ini sudah tercela dalam agama kita. Apa itu? Selalu kenyang. Pagi kenyang, siang kenyang, malam lebih kenyang lagi. Makan kenyang itu dibenarkan. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah kelaparan. Beliau ucapkan ke Abu Bakar salam dengan harapan Abu Bakar ngajak makan. Ternyata Abu Bakar jawab salam tapi tidak ngajak makan. Abu Hurairah yang kelaparan ucapin salam ke Umar, Umar jawab salam dan nggak ngajak makan. Nggak ada yang ngerti. Mereka cuma dengar salam, nggak dengar perut. Akhirnya nomor 3, Nabi kita keluar dari masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah melihat Abu Bakar, beliau tersenyum sebelum jawab. Nabi kita tersenyum dulu, baru beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Hurairah ikut saya. Ternyata Nabi kita yang ngerti. Sesampainya di rumah Nabi SAW, ternyata ada yang sedekah susu kambing untuk Nabi kita. Susu kambing banyak sekali. Kata Abu Hurairah, ini
ketemu sudah. Ternyata Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, panggil orang-orang ashabus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang miskin, tunawisma, dan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Wih, kalau dipanggil sebanyak itu awak tidak dapat bagian ini. Tapi karena Nabi yang nyuruh sudah, dipanggillah ahlus suffah, jumlahnya bukan puluhan, ratusan. Minum. Abu Hurairah nggak dapat bagian juga. Setelah ahlu suffah ini selesai minum, mereka pulang. Kata Nabi, Abu Hurairah, tinggal kamu dan saya. Kata Nabi, minumlah kamu dulu. Abu Hurairah minum. Ya Rasulullah, sudah. Kata Nabi, tambah lagi. Sudah ya Rasulullah. Enggak ya Abu Hurairah, minum lagi. Minum. Ini menjadi dalil bahwa makan kenyang sesekali dibenarkan sesekali. Jangan setiap kali makan kenyang. Baik, jadi inilah tingkatan makan dalam agama kita. Yang paling dianjurkan adalah beberapa suap. Opsi yang kedua adalah sepertiga perut diisi. Opsi yang ketiga adalah sesekali kenyang. Yang keempat nggak boleh dalam agama kita, yaitu selalu kenyang, nggak boleh. Selalu kenyang nggak boleh. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, sudah berapa tadi ya? Oh iya, nomor 8. Wa an yuhabbiba ilaihi min athyabil bait. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ajarkan anak-anak berpakaian yang dicintai dalam Islam. Kalau anak perempuan, supaya dia berhijab. Termasuk soal warna. Soal warnanya pun kasih tahu warna yang paling diinginkan dalam Islam. Misalnya kalau dia laki-laki, warna pecinya warna hitam gitu. Oh tidak, warna putih. Kalau dia perempuan, warna gelap. Nah, jadi ajarkan anak supaya menutup aurat. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, itu tadi yang ke-8. Saya kira kita ngebut karena waktu sudah mulai habis. Kita lanjutkan yang ke-9, atau nggak usah pakai nomor, biar saya nggak sih salahkan. Pakai nomor, baik. Berikutnya jemaah sekalian adalah wa yahfadhu as-sabi' an-sibyan alladhina awwadu at-tana'um war-rafahiyah. Saya kira ini nggak laku. Kata Imam Ghazali, tidak boleh anak-anak terlalu dekat dengan anak-anak yang mewah. Anak-anak nggak boleh terlalu dekat dengan anak-anak orang lain yang mewah. Anak-anak orang lain yang merek kendaraannya begini. Ini anak-anak jauhkan dari teman-temannya yang hidupnya mewah, dijauhkan. Kenapa? Kalau anak-anak selalu melihat kemewahan kawannya, nyampe di rumah nanti menuntut. Ini ganti, ini tukar, ini saya udah nggak suka ini. Kok tiba-tiba anak Anda pulang dengan 10 tuntutan? Ada apa ini? Oh, ini kalau anak sudah bergaulnya dengan anak-anak mewah, pergaulnya dengan anak-anak mewah, artinya Anda setiap hari akan ada tuntutan-tuntutan dari anak-anak. Tapi sebaliknya, kalau anak ini lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang kelas bawah seperti saya misalnya, anak Anda itu akan menjadi anak yang bersyukur. Mohon maaf ya, saya punya anak waktu di pesantren, setiap saya kunjungi selalu bilang, kau nggak boleh bergaul dengan anak orang kaya, selalu dengan anak orang miskin saja. Nah sekarang anak saya kuliah di Yogyakarta, lagi KKN, grup KKN-nya ada 8. Saya bilang, bagaimana kawan-kawanmu? Ini grup KKN saya semuanya ekonominya bla bla. Wah, ternyata ke-8 kawannya semuanya dari ekonomi yang sama dengan kita. Gak ada kekayaan sama sekali. Saya bilang,
itu yang saya suka. Itu yang saya suka. Supaya kamu belajar tahu bahwa ternyata kamu itu luar biasa. Tapi kalau anak ini bergaulnya dengan anak-anak mewah, jamaah sekalian, Anda kasih 1 juta kurang, Anda kasih 5 juta juga kurang. Bergaulnya dengan anak seperti itu, sehingga anak ini nanti setiap hari menuntut. Anak itu nggak salah, Anda yang salah. Kenapa disuruhnya bergaul dengan anak menteri? Kenapa disuruhnya bergaul dengan anak-anak milioner? Baik, itu yang saya sayangkan dengan model pesantren akhir-akhir ini. Pesantren super mewah. Sampai-sampai ada satu pesantren asramanya standar hotel bintang 3. Standarnya hotel bintang 3. Bulanannya 9 atau 10 juta. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, itu nggak cocok dengan konsepnya Imam Ghazali. Yang keberapa sekarang? Summa yushghilu fil masjid fayata'allamul Qur'an wa ahaditsal akhbar wa hikayatal abrar. Jadi ngamuk kan? Yang ke-10 kata Imam Ghazali, kemudian dekatkan anak ini dengan masjid. Dekatkan anak-anak ini dengan masjid. Akrabkan anak-anak ini dengan masjid. Di mana mereka harus belajar Al-Quran, mereka mendengarkan ceramah, mendengarkan kisah orang-orang yang saleh. Dekatkan dengan masjid. Tapi didekatkan dengan masjid bukan main, tetapi untuk ngaji, belajar Iqra, dengar cerita orang-orang saleh. Yang ke-11 ini juga nggak laku. Dicatat nggak nih? Baik, yang ke-11, wa yujannibul asy'ar, jauhkan anak dari nyanyi-nyanyian yang nggak bernilai. Jauhkan anak-anak dari nyanyi-nyanyian, apalagi yang nggak ada nilainya, jangan. Gimana, tercatat nggak tadi tuh? Jemaah sekalian, masalahnya hati manusia itu kan cuma satu ya. Kalau hati ini digunakan menikmati nyanyian, maka hati ini 100% gak akan menikmati Al-Quran. Itu 100% itu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah gak memberikan kita 2 hati. Masing-masing hanya 1 hati saja. Kalau hati ini difungsikan menikmati Al-Quran, kalau begitu jauhkan dari yang bukan Quran. Tapi kalau hati ini digunakan untuk menikmati nyanyi-nyanyian, itu berarti hati ini sedang dijauhkan dari Al-Quran. Anak saya nggak hafal Quran, ya, kalau yang diberikan organ tunggal ya wajar. Anak saya nggak bisa baca. Saya kira Anda lihat kemarin ada podcast seorang pemusik ternama di Indonesia, ya, beliau Pak Ahmad Dhani itu. Saya sebut namanya karena podcast, jadi terbuka. Ya, pengakuan dia apa? Pengakuan dia bahwa saya termasuk orang paling banyak menciptakan nyanyi di lagu di Indonesia ini. Tapi kecenderungan saya sekarang gampang lupa. Kecenderungan saya gampang lupa. Kata beliau seperti itu. Nah, jadi ternyata nyanyi-nyanyian ini Ibu sekalian bikin orang gampang lupa, termasuk lupa daratan. Nah, yang ke-12 kata Imam Ghazali rahimahullah, mahma dhahara minas sabi khuluqun jamilun wa fi'lun mahmud fayanbaghi an yukarram alaihi wa yujari alaihi bima yafrah bihi. Apabila anak-anak Anda melakukan sesuatu yang terpuji, dia melakukan sesuatu yang bernilai, di sekolahnya dapat prestasi dan lain-lain, kata Imam Ghazali, jangan tidak memberikan apresiasi. Berikan pujian dan berikan hadiah. Ya, hargai keberhasilan anak.
Misalnya anak ini, dari mana kamu? Oh, saya habis dari masjid. Oh, Masya Allah, pulang dari masjid. Jangan tahu anak pulang dari masjid Anda diam, adem, ayam, nggak ngomong apa-apa. Kata Imam Ghazali, setiap kali anak melakukan yang baik atau berhasil atas satu prestasi yang baik, jangan mingkem, puji, bila perlu berikan apresiasi. Yang ke-13 ini penting, jangan sampai nggak dicatat ini. Kalau nomor 11 tadi silakan aja. Apa nomor 13? Fa in khalafa dzalika fi ba'dil ahwali marratan wahida fayanbaghi an yataghafal wa la yahtika sitrahu. Kalau anak melakukan kesalahan untuk pertama kalinya, kesalahan anak yang pertama kali apa? Taghafal, artinya abaikan aja, nggak usah dipersoalkan berlebihan. Wala yahtika sitrahu, dan jangan sampai ada yang tahu. Pertama kalinya anak anda salah, lakukan dua hal. Pertama, taghaful, kesalahan anak ini abaikan saja, nggak usah dibesar-besarkan, abaikan. Nomor 2 yang mesti anda lakukan apa? Kesalahan anak ini jangan sampai tahu siapapun, termasuk ibunya, karena ini salah dia yang pertama. Tapi tentu kalau salah ini sudah berulang-ulang, anda nggak boleh taghaful, anda nggak boleh abai. Anda juga nggak perlu rahasiakan terhadap istri. Di sini sudah perlu kerjasama untuk meluruskan anak. Tapi sekali lagi, kalau ini kesalahan anak yang pertama, taghaful, abaikan. Nomor 2, jangan sampai ketahuan terhadap orang lain. Jamaah sekalian yang saya hormati, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, fa inna idharuhu dzalika alaihi rubbama yuziduhu jasaratan. Sebab kalau kesalahan anak ini disampaikan kemana-mana, disinilah pertama kali anak mulai melawan. Fa inda dzalika in ada thaniyan fayanbaghi an yu'atiba sirran. Tapi kata Imam Ghazali, seandainya salah pertama ini anda tidak bongkar, anda pun taghaful, justru di sini anak akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan malu dengan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang bahasa diam itu lebih kencang daripada teriakan kita. Tapi kalau dia melakukan kesalahan untuk yang kedua, silakan dicela, silakan dinasihati, tapi itu pun nasihat antara anda dengan anak. Kalau kemudian kesalahan ini terulang ketiga kalinya, barulah anda mulai naikkan pembicaraan. Tadi volume 2, sekarang volumenya volume 10. Ini kesalahan sudah yang ketiga kalinya. Kesalahan pertama abaikan, kesalahan yang kedua nasihati dengan pelan. Tapi kalau terulang yang ketiga kalinya, ini penyakit sudah mulai mengarah penyakit parah. Nggak bisa diobati dengan madu lagi. Ini mungkin harus menggunakan obat pahit. Kencangkan volumenya. Baik, yang ke-14, wala tuktsiril qawla alaihi bil itab fa innahu yuhawwinu alaihi sima' al malamati wa rukubil qaba'ih wa yasqutu waqa' al kalami fi qalbihi. Yang ke-14 kata Imam Ghazali, jangan biasakan mencela. Anak pulang bawa nilai 7, ya cuman 7. Mama, aku udah baca Quran setengah halaman. Ya setengah halaman gak usah bicara. Mestinya malu kamu kalau setengah halaman. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau anda mulai punya kebiasaan mencela anak, bahayanya 2. Bahaya yang pertama apa?
Anda membiasakan telinganya dengan celaan, artinya Anda sedang mengarahkan dia mencela. Dia akan menjadi orang yang gampang mencela juga. Kalau baca Quran sehala setengah halaman gak usah ngomong deh. Akhirnya begitu Anda masak, masakan cuman ini adanya ya. Kalau cuman ini adanya gak usah masak deh, kata anak. Dari mana dia ambil kata Anda yang ngajarin? Ini nomor satu. Kalau sudah terbiasa mencela, maka anak akan mempelajari celaan itu. Dan yang kedua, ini yang lebih berbahaya lagi, wa yasqutu waq'ul kalami min qalbihi. Celaan itu akan melukai hatinya. Celaan itu akan melukai hatinya. Yang ke-15, wa yanbaghi an yamna'a 'anil naumi naharan fa innahu yurithul kasla. Yang ke-15 kata Imam Ghazali, tidur siangnya anak-anak batasi, nggak boleh banyak. Sebab kalau berlebihan ini akan menghasilkan malas. Tidur siang apa bahasa Arabnya? Qailula. Qailula itu artinya apa? Qailula itu artinya sebentar. Qailula itu artinya sebentar. Ternyata tidur siang yang bermanfaat itu kalau sebentar, maka dinamakan qailula yang artinya sebentar. Dari kata qalil artinya sedikit. Nah, jadi kata Imam Ghazali, batasi tidur siang anak cukup sedikit saja. Sebab kalau tidur siangnya banyak, 100% dia akan menjadi malas. Anak-anak kalau tidur malamnya sedikit, tidur siangnya banyak, pasti pemalas. Pasti pemalas. Dari mana malas ini muncul? Tidur siang yang sudah kategori banyak pasti akan membuat seorang malas. Berikutnya kata Imam Ghazali, wa yanbaghi ayyumna min kulli ma yaf'aluhu khufyah fa innahu la yukhfi illa wa huwa ya'taqidu annahu qabih. Ini sangat penting, nomor 16. Apa itu? Larang anak-anak melakukan apapun yang sifat sembunyi-sembunyi. Larang anak-anak dari kebiasaan sembunyi-sembunyi. Ada apa sembunyi, ada apa sembunyi, ada apa sembunyi. Kata Imam Ghazali, larang anak Anda dari kebiasaan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena semua yang sembunyi-sembunyi itu adalah keburukan. Maka Nabi kita bersabda, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali alaihi nas. Kata Nabi sallam, dosa itu biasanya ragu di hati. Nomor 2, biasanya tidak suka ketahuan orang lain. Maka anak-anak, kata beliau rahimahullahu ta'ala, larang dari kebiasaan sembunyi-sembunyi. Karena kebiasaan sembunyi-sembunyi adalah kebiasaan orang yang banyak bersalah, banyak berdosa. Yang ke-17, ini juga penting, wa yu'awwid fi ba'din nahar al-masya wal harka wal riyadah hatta la yaghlib alaihi al-kasal. Yang ke-17, ajak anak-anak berolahraga. Ajak anak-anak berolahraga, berjalan. Kalau berlari udah enggak usia kita kan? Bukan usia kita. Duduk 10 menit aja harus selonjoran. Ibu, saya enggak tersinggung ya kalau Anda selonjoran. Selonjoran aja. Selonjoran itu usia kita, bukan penyakit, itu usia. Kenapa dulu ya? Kalau dulu ya, saya lihat anak-anak di berlari kencang sekali. Aduh, ingat, luar biasa nih anak. Jadi kata Imam Ghazali, sesekali anak-anak ini ajak untuk berolahraga. Gunanya apa? Karena tubuh yang berolahraga akan terhindar dari penyakit malas. Yang ke-18 kata Imam Ghazali, wa yamna' min an yaftakhira ala aqranihi bi syai' bal yu'awwidu at-tawadu'a wal ikram li kulli man asharahu. Yang ke-18,
larang anak-anak dari kebiasaan pamer dan bangga. Larang anak-anak dari kebiasaan pamer dan bangga-bangga. Anda beli mobil, buat mobil-mobilan buat anak-anak, tiba-tiba anak-anak keluar rumah, mau kemana kamu? Ini mau biar orang-orang tahu, mau pamer rupanya anak kita. Jangan, nggak boleh. Kamu kalau pamer, temanmu belum bisa beli, nanti temanmu akhirnya kecewa. Temanmu minta bapaknya padahal lagi nggak punya uang, akhirnya bapaknya ngutang. Gara-gara kamu pamer, bapaknya ngutang. Udah main di rumah, tapi memang kalau nggak dipamerin nggak enak juga ya. Kalau nggak dipamerin nggak enak juga. Ya, baik jemaah sekalian. Intinya kata Imam Ghazali begitu. Jauhkan anak-anak dari kebiasaan pamer dan bangga-bangga, tetapi malah bangunlah jiwa tawaduknya. Masya Allah. Yang ke-19 ini sangat penting sekali. Apa itu? Wa yamna' min an ya'khudha minas sibyani syai'an hishmatan. Terjemahan bebasnya, ajarkan anak-anak bahwa mengambil dan meminta adalah rasa malu. Bahwa meminta atau mengambil, memintalah. Ajarkan anak-anak bahwa meminta adalah aib. Ajarkan anak-anak bahwa meminta, apalagi meminta-minta. Jangan meminta-minta, meminta saja dalam agama tidak boleh, kecuali darurat. Ibu, dalam agama kita minta boleh enggak? Enggak boleh, kecuali darurat. Itu minta, apalagi minta. Maka poin ke-19 kata Imam Ghazali rahimahullah, ajarkan anak-anak bahwa meminta adalah aib. Yang ke-20, wa yamna'u kathratal kalam wa yubayyin lahu anna dhalika yadullu 'ala al-waqahah wa annahu fi'lu abna'il li'am. Yang ke-20, ajarkan anak-anak jangan banyak bicara. Karena banyak bicara itu adalah kebiasaan orang-orang pendusta, kebiasaan orang-orang gak berakhlak. Jangan banyak bicara. Orang kalau udah banyak bicara, dosanya juga banyak. Gibah paling banyak, gibahnya orang yang suka bicara. Dusta paling banyak, dustanya yang paling banyak bicara. Maka yang ke-20 kata beliau, ajarkan anak-anak jangan banyak bicara. Karena kebiasaan banyak bicara adalah kebiasaan orang-orang hina, kebiasaan para pendusta, kebiasaan tukang-tukang gibah. Udah capek belum? Catat aja, nggak ada UTS-nya. Yang ke-21, wa yamna'ul yamin. Larang anak Anda jangan bersumpah. Oh, anak-anak, jangan coba-coba bersumpah, ya nggak boleh bersumpah. Ibu-ibu kenapa? Karena dalam Al-Quran yang suka sumpah itu munafik. Karena munafik bicaranya dusta, sehingga munafik yakin bicara saya orang nggak percaya, sehingga perlulah sumpah. Maka anak-anak harus tahu nggak boleh sumpah. Sumpah itu kebiasaan orang munafik. Kenapa mereka sumpah? Karena mereka banyak dusta. Mereka yakin ucapan mereka nggak diterima karena dusta, sehingga mereka tutupi dusta itu dengan sumpah. Kemudian yang ke-22, wa yu'awwid alla yatakallama illa jawaban wa biqadri salam. Ini sebenarnya sambungan dari yang tadi. Ajarkan anak-anak agar berbicara secukupnya aja. Berbicaralah secukupnya. Kalau bicara perlu 10 menit, nggak perlu kita ngobrol sampai 1 jam. Ini misalnya bicara apa nih? Bicara ngasih tahu kalau besok masuk sekolah. Kalau cuman itu yang dibicarakan, 10 menit kan cukup itu. Tiba-tiba anak kita bicara sampai setengah jam, 1 jam. Maka nomor 22 kata Imam Ghazali, ajarkan anak-anak bicara secukupnya saja.
Yang ke-23, wa an yuhsinal istima' idza takallama ghairuhu. Ajarkan anak-anak agar mendengar kalau orang bicara. Kalau orang bicara kamu nggak usah nyelah. Kalau orang bicara nggak usah memotong pembicaraan. Orang sedang bicara, berikan pendengaran. Yang ke-24, wa an yaquma lima fauqahu. Ajarkan anak-anak menyambut orang yang datang. Kalau ada orang yang datang, sambut. Jangan orang datang sibuk baca buku. Ada orang datang sibuk, bahkan walaupun tahfiz. Ada orang datang tapi dia tetap saja baca Quran. Oh, enggak. Sambut orang yang datang. Tahsinnya berhenti dulu beberapa saat. Ya. Maka yang ke-24, ajari anak-anak menyambut siapapun yang datang. Nomor 25, wa yuwassi' lahul makana. Ajarkan anak-anak berbagi tempat duduk. Ini majelis, ini kursi. Nah, sebagian anak-anak saya lihat kalau udah duduk di kursi kaki semuanya naik. Oh, enggak, ajarkan anak-anak tempat duduk harus berbagi. Ini di masjid, ini di tempat umum, semua tempat duduk harus berbagi. Yang ke-26, wa yamna'u min lagwil kalam wa fuhsyahu wa minal la'ni wassab. Larang anak-anak dari ucapan-ucapan yang enggak berguna, dari dusta, dari cela mencela dan termasuk ghibah. Imam Ghazali saya lihat dalam Minhajul Qasidin itu menyebutkan ada 20 jenis pembicaraan terlarang dalam Islam. Jadi bukan 2, bukan 3, 20 jenis pembicaraan. Maka yang ke-26, larang anak-anak dari pembicaraan-pembicaraan yang enggak berguna. Kemudian nomor, ya Allah, waktu kita udah mau habis. Baik, kita lanjut. Wa idza balagha sinnat tamyiz fayanbaghi an yusam fi tarki at-taharati was-shalah. Kalau anak sudah berusia 10 tahun ke atas, maka jangan lagi ditoleransi kalau anak enggak salat. Termasuk kalau anak misalnya tidur enggak bertoharah, itu jangan ditoleransi lagi, dimarahi. Kamu mau tidur? Iya. Udah belum? Belum. Berarti kamu mau tidur sama setan. Nabi bilang kalau tidurnya enggak pakai wudu, tidur dengan setan. Kalau anak sudah sampai di usia 10 tahun, itu namanya usia mumayyiz. Kesalahan anak jangan ditoleransi lagi. Karena dia udah punya pikiran untuk sadar bahwa dia salah. Kecuali kalau 5 tahun dia salah, mungkin dia nggak sadar kalau dia salah. Tapi kalau usia 10 tahun dia udah sadar kalau dia salah, makanya jangan toleransi. Pertama, salatnya jangan ditoleransi. Termasuk tidurnya tidak pakai toharo pun jangan ditoleransi lagi. Kemudian berikutnya ibu sekalian, ajarkan anak-anak bahwa dunia kulluha la aslalaha idla baqa'alaha wa annal mauta yaqta'u na'imaha. Ingatkan anak-anak bahwa dunia ini enggak lama. Dunia ini enggak abadi. Sesehat-sehatnya kamu nanti bakal sakit. Sekaya-kayanya kamu nanti bakal ditinggal. Ajarkan anak-anak bahwa dunia ini enggak lama. Kemudian yang terakhir aja deh. Wa annal mauta muntazirun fi kulli sa'ah. Sadarkan anak-anak bahwa dia selalu diintai kematian. Kematian itu enggak nunggu kamu tua loh. Kematian itu enggak nunggu kamu jadi kakek nenek loh. Setiap saat kematian bisa terjadi. Baik jemaah sekalian, saya kira itu poin terpenting dari catatan ini. Berapa semuanya? 29. Baik. Mau ditambah lagi? Kemudian kalau mau yang ke-30 ya.
wa yukhawwifu minas sariqati wa aklil haram, yaitu wanti-wanti anak-anak jangan sampai menyentuh barang haram, makanan haram, duit haram. Tegasin anak-anak, kamu tidak boleh makan yang haram, kamu nggak boleh memiliki barang-barang yang haram. Kita nggak bicara narkoba tentu, menipu apapun, pemasukan haram, makanan haram, nggak boleh sama sekali. Baik ibu sekalian yang saya hormati, itu 30 ya, 30 nasihat Imam Ghazali dalam rangka mempersiapkan minas salihin, anak-anak yang saleh. Dari 30 itu insya Allah bisa dijalankan semua, syukur. Kalau nggak bisa dijalankan semua, jangan ditinggal semua. Setidaknya 10 ini nanti tempel di rumah, satu persatu. Hari ini poin sekian, berjalan seminggu ya sudah, poin kedua sekarang. Begitu caranya. Sebab kalau ini langsung ditempel semuanya, ini mungkin berat. Maka nomor 1 nanti sampai di rumah, perhatikan dari 10 poin ini mana pertama kali. Pertama kali adalah poin, nah udah ini tempel di rumah. Kalau sudah berjalan 1 bulan, ganti poin 2, poin 3 sampai 30 poin tersebut. Baiklah ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Al-ummu madrasatun, begitu kata orang Arab. Seorang ibu itu adalah madrasah. Jadi itu tadi 30 madrasah kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ibu-ibu dalam keadaan baik, anak-anak di rumah juga insya Allah menjadi anak-anak yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.